Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fattahu ya Alim, ya Fattahu ya Alim. Ya, kembali lagi bersama saya Ade Supurnia. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masa kejayaan Islam bab 5 kelas 10 pelajaran pendidikan agama Islam. Yang mana materi yang akan disampaikan pada kali ini terdapat 5 poin. Yang pertama, periodisasi sejarah Islam. Yang kedua, masa kejayaan Islam. Yang ketiga, tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. 4, menerapkan perilaku mulia. Dan yang kelima, rangkuman. Yang pertama, pada poin pertama, yaitu periodisasi sejarah Islam, yang mana terdapat 3 periode. Yang pertama, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik terdapat 2 kejayaan Islam yang dibagi ke dalam 2 fase. Yang pertama, fase ekspansi, dan yang kedua, fase disintegrasi. Dan pada periode pertengahan ini merupakan fase kemunduran. Dan yang ketiga, periode modern. Periode modern ini merupakan periode kebangkitan umat Islam yang ditandai dengan munculnya para pembaharu Islam. Selanjutnya, periode sejarah Islam. Ya, yang pertama, faktor internal. 1. Konsistensinya umat Islam kepada ajaran Islam. Ajaran Islam yang memotivasi umatnya untuk maju. Islam sebagai rahmat seluruh alam, dan Islam sebagai agama dakwah sekaligus keseimbangan dalam menggapai duniawi dan ukhrawi. Dan selanjutnya, faktor eksternal itu yang pertama, terjadi asimilasi antara bangsa Arab dan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Pengaruh Persia pada saat itu sangat penting sekali. Dan poin kedua, yaitu gerakan terjemahan pada masa periode klasik, usaha penerjemahan kitab-kitab asing yang dilakukan dengan giat sekali. Dan faktor lainnya, yang pertama, melaksanakan ajaran Al-Quran secara maksimal, melaksanakan isi hadis, mengembangkan ilmu agama, dan berijtihad. 4. Ulama yang berdiri sendiri serta menolak untuk menjadi pegawai pemerintah. Dan ini merupakan tokoh-tokoh Islam yang mengembangkan berbagai ilmu pengetahuan. Di bidang ilmu filsafat, ada Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Baza, Ibnu Tufai, Ibnu Sina, Al-Ghazali, dan Ibnu Rushd. Di bidang kedokteran, Jabir bin Hayyan, Huran bin Ishaq, Habib bin Qura, Ar-Raziyatu Ar-Razi. Di bidang matematika, ada Umar Al-Faruqan dan Al-Khwarizmi. Dan di bidang astronomi, ada Al-Farazi, Al-Ghatta, Abdul Wafa, dan Al-Fargon. Selanjutnya, di bidang seni ukir, ada Bar dan Tarib. Ilmu tafsir, ada Ibnu Zori Pahtobar, Ibnu Atiyatul Andalus, dan diakhiri Muhammad bin Ishaq. Di ilmu hadis, ada Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Majah, Abu Dawud, dan At-Tirmidzi. Dan ini merupakan tokoh-tokoh pada masa kejayaan Islam. Ada Ibnu Rusdi, ada Al-Ghazali, Al-Kindi, Al-Farabi, dan Ibnu Sina. Yang pertama, Ibnu Rusdi. Nama lengkapnya yaitu Abu Al-Walid Muhammad bin Ibnu Rusdi. Lahir di Cordoba, Spanyol pada tahun 520 Hijriah. Wafat di Marrakech, Maroko pada tahun 595 Hijriah. Beliau menguasai ilmu fikih, ilmu kalam, sastra Arab, matematika, fisika, astronomi, kedokteran, dan filsafat. Karya-karya beliau antara lain, yang pertama, kitab Bidayat Al-Mujtahid, yang mana kitab ini membahas tentang ilmu fikih. Yang kedua, Kulliyat fil At-Tib, yang mana buku ini menjelaskan tentang ilmu kedokteran yang dijadikan pegangan bagi para mahasiswa kedokteran di Eropa. Dan buku terakhirnya yaitu Al-Maghali fi Mabain Al-Hikmah wa Syariat. Ibnu Rushdi berpendapat antara lain filsafat dan agama Islam itu tidak bertentangan,
Bahkan Islam mengajarkan para pemukanya untuk mempelajari ilmu filsafat. Dan selanjutnya yaitu Al-Ghazali. Nama lengkapnya yaitu Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di desa Ghazlah, Iran Utara pada tahun 450 Hijriah. Dan beliau wafat pada tahun 505 Hijriah di Tus, Iran Utara. Beliau waktu kecil dididik dalam keluarga dan guru yang zuhud. Beliau belajar di Madrasah Imam Az-Zulwaini. Beliau menderita sakit, beliau beruzlah, dan beliau pun kemudian menjalani kehidupan tasawuf selama 10 tahun di Damaskus, Yerusalem, Mekah, Madinah, dan Tus. Adapun jasa-jasa beliau terhadap umat Islam antara lain sebagai yang pertama, beliau memimpin Madrasah Nijamiyah Baghdad dan sekaligus sebagai guru besarnya. Kedua, mendirikan madrasah untuk para calon ahli fikih di Tus, menulis berbagai macam buku yang jumlahnya mencapai 288 buah. Dan buku yang terkenal yaitu Ihya Ulumuddin. Dan terakhir, dalam bidang filsafat, beliau menulis At-Takhafu, artinya tidak konsistennya para filsuf. Dan Al-Ghazali pun mendapat gelar sebagai Hujjatul Islam atau bukti kebenaran Islam. Selanjutnya yaitu Al-Kindi. Nama lengkapnya yaitu Yakub bin Ishaq Al-Kindi, lahir di Kufah dan wafat di Baghdad pada tahun 873 Masehi. Al-Kindi termasuk cendekiawan muslim yang produktif. Hasil karyanya di bidang filsafat, logika, astronomi, kedokteran, ilmu jiwa, politik, musik, dan matematika. Beliau berpendapat bahwa filsafat tidak bertentangan dengan agama karena sama-sama membicarakan tentang kebenaran. Beliau juga merupakan satu-satunya filosof Islam dari Arab yang disebut Failasuf al-Arab, artinya filosof orang Arab. Dan yang keempat yaitu Al-Farabi. Nama lengkapnya Abu Nash Muhammad ibnu Tarkhan ibnu Uzlah Al-Farabi. Beliau lahir di Farabi pada tahun 872. Wafat di Damsyik tahun 950 Masehi. Beliau keturunan Turki. Al-Farabi menekuni berbagai bidang ilmu pengetahuan antara lain logika, musik, kemiliteran, metafisika, ilmu alam, teologi, dan astronomi. Di antara karya ilmiahnya yang terkenal berjudul Ar-Ra'yu Ahlul Al-Madnah wal Afadallah, artinya pemikiran tentang penduduk negara utama. Dan selanjutnya yaitu Ibnu Sina. Nama lengkapnya Abu Ali Al-Husain Ibnu Abdul Ibnu Sina, lahir di desa Aspana dekat Bukhara. Beliau wafat dan dimakamkan di Hamzan. Beliau belajar bahasa Arab, geometri, fisika, logika, ilmu hukum Islam, teologi Islam, dan ilmu kedokteran. Ketika usia 17 tahun, ia telah terkenal, bahkan sudah dipanggil untuk menghormati Pangeran Samani Nuh bin Mansur. Beliau menulis lebih dari 200 buku dan di antara karya yang terkenal berjudul Al-Qan'un fi Ab, yaitu ensiklopedia tentang ilmu kedokteran, dan Al-Sib, ensiklopedia tentang filsafat dan ilmu pengetahuan. Selanjutnya, menerapkan perilaku mulia. Yang pertama, menuntut ilmu seluas-luas mungkin agar kita mengetahui informasi-informasi yang berkembang, baik yang sudah lampau maupun yang akan datang. 2. Mempelajari bahasa-bahasa asing dan menerjemahkan buku-buku berbahasa asing. 3. Melakukan penelitian tentang berbagai macam permasalahan yang ada di lingkungan kita. 4. Memberikan pengetahuan yang dimiliki kepada orang lain yang belum mengetahui. Dan 5. Kreatif dan tekun dalam menggali ilmu pengetahuan agar mengetahui apa yang tersembunyi dan menghasilkan apa yang diinginkan. Dan selanjutnya, rangkuman sejarah peradaban Islam itu dibagi ke dalam 3 periode. Yang pertama, periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Pada periode klasik dibagi menjadi 2 fase, ada fase ekspansi dan fase disintegrasi. Pada fase pertengahan ada fase kemunduran, fase munculnya 3 kerajaan besar yang dimulai dengan zaman kemajuan dan zaman kemunduran. Periode modern
Dan 4. Kejayaan Islam pada masa Bani Umayyah ditandai dengan bangunan-bangunan sebagai pusat dakwah Islam, dan kejayaan Islam pada masa dinasti Abbasiyah ditandai dengan pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas partisipasinya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kunjungi sosial media lainnya seperti website kami di pkbmalfatah.com, Facebook PKB Malfatah Manunjaya, Instagram PKB Malfatah _official. Dan terima kasih telah klik video ini. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe untuk menunjukkan dukungan kamu terhadap channel ini. Enjoy the video. PKB Malfatah.